serapan atom. Ini ada kaitannya dengan materi minggu lalu tentang spektrofotometer UV phase, ya. Jadi namanya saja spektrofotometer itu hukum yang berlaku dalamnya juga sama, hukum Lambert-Beer, ya. Jadi bedanya antara UV phase dengan spektrofotometer serapan atom, kalau UV phase itu dia bisa dideteksi pada daerah panjang gelombang UV dan visible, ya. Kalau spektrofotometer serapan atom, nah menentukan panjang gelombangnya ini ada di lampu katodanya, ya. Jadi pahami dulu tentang spektrofotometri serapan atom, ya. Kalau spektrofotometri saya minggu lalu saya jelaskan bedanya spektrofotometri dan spektrofotometer. Kalau meter itu metodenya, ya. Kalau meter itu adalah instrumennya. Saya perbaiki dulu sedikit sini, ya. Ini spektro. Ya. Jadi spektrofotometer serapan atom. Jadi spektrofotometer serapan atom ini adalah alat yang digunakan untuk analisis atau penentuan unsur-unsur logam yang pengukurannya berdasarkan penyerapan cahaya dengan panjang gelombang tertentu, ya. Jadi kalau mau mengetahui kuantitatifnya penentuan kadar, berapa kadar logam berat itu pada sampel spesimen manusia, ya, atau spesimen atau sampel yang ada di perairan atau di lingkungan kita. Kalau mau menentukan kadar logam, itu instrumen yang digunakan adalah spektrofotometer serapan atom, ya. Kalau untuk penentuan kadar logam. Kalau UV visible itu bukan penentuan logam, tapi bekerja pada daerah sinar tampak dan ultraviolet, ya. Kalau ini spektrofotometer serapan atom, dia menggunakan nyala api, tapi bukan api kayak api gas pada kalau kita memasak, ya. Ini ada api gas tertentu yang digunakan untuk menganalisis unsur-unsur logamnya, ya. Jadi kalau mau penelitian KTI-nya tentang penentuan logam, gunakan instrumen ini. Mau tahu kadarnya, ya, gunakan instrumen ini, spektrofotometer serapan atom. Kadar logam berat yang kalian ketahui ada berapa? Saya pernah singgung minggu lalu. Logam berat, Pb, merkuri, arsen, Cu dan Cd, ya, itu semua adalah logam berat. Kalau mau diketahui kadarnya, itu menggunakan alat ini. Tapi sebelum mengetahui kadarnya, itu dilakukan dulu analisis kualitatif namanya, ya. Sudah saya singgung juga minggu lalu perbedaan kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif itu untuk mengetahui ada atau tidaknya perubahan, ya. Perubahan pada mana? Pada saat kita contoh sampel bakso, ya. Saya pernah bilang juga minggu lalu. Kalau kita mau tahu apa ada di situ, jangan bakso, ya. Kalau logam-logam berat itu kan biasanya ada pada sampel kosmetik, kayak lipstik, bedak, ya, pemutih-pemutih itu semua. Itu kan biasanya ada kandungan merkuri ditambahkan di situ, ya. Jadi kalau sebatas hanya mau mengetahui saja dulu, itu dilakukan analisis kualitatif. Tapi kita tidak tahu berapa kadarnya. Kalau untuk menentukan kadarnya digunakan instrumen ini, ya. Nah, ini adalah gambar instrumentasi spektrofotometer serapan atom. Di sini ini kan agak kuning, ya. Kalau gambar yang ini kan merah. Di dalamnya sini adalah ada nyalanya di sini. Nah, ini ada selang ini. Ini nanti yang dicelupkan ke dalam wadah sampel. Nah, setelah dicelupkan, diangkat, nanti dia akan di sini teratomisasi dalam sini. Ada nyala api di dalamnya. Ya, di spektrofotometer serapan atom ada dua juga hukum yang berlaku, sama dengan spektrofotometer UV adalah hukum Lambert-Beer, ya. Kalau prinsipnya sama, dia mengubah sinar monokromatik dari polikromatik menjadi monokromatik, ya.
melewati medium transparan, maka intensitas sinar yang diteruskan berkurang dan bertambahnya ketebalan medium yang mengabsorpsi. Kalau hukum Bir, itu intensitas sinar yang diteruskan berkurang secara eksponensial dan bertambahnya konsentrasi spesies yang menyerap sinar tersebut. Nah, sama yang minggu lalu dia saya jelaskan ya. Hukum Lambert-Beer rumusnya seperti gini, absorban F sama dengan epsilon kali B kali C. Ya. Kalau B di sini, kalau di spektrofotometer UV vis itu B itu adalah lebarnya kuvet. Kalau di sini itu adalah lebar celah. Ya. Epsilonnya sama dan C itu adalah konsentrasi, satuannya M, molar. Cara kerja spektrofotometer serapan atom. Nah, di dalam nyala api ini ada halo katoda, ya, ada lampu halo katodanya. Ini. Jadi setiap logam yang kita gunakan itu diganti-ganti lampunya. Kalau logam merkuri pakai lampu khusus untuk merkuri, itu namanya lampu katoda. Nah, di dalam lampunya itu sudah ada tertera panjang gelombangnya. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi mencari berapa panjang gelombangnya kita mau ukur sampel kita. Nah, di setiap logam yang kita mau analisis ada lampunya tersendiri, ada di situ juga tertera panjang gelombangnya. Ya, itu namanya halo katoda, lampu halo katoda. Kemudian di sini flame tadi ada nyala api, yang ada kotak itu tadi toh. Di dalam itu ada nyala api. Di sini terjadi nebulizer. Ini ada sampelnya di sini yang dicelupkan, nanti akan masuk ke sini, dibakar sama ini flame-nya. Nah, setelah itu dia akan masuk melalui monokromator. Dari monokromator keluar di detektor. Nah, dibacalah sama komputer ini. Di sini keluar hasilnya. Ya, hampir sama dengan spektrofotometer UV. Cuma yang membedakan ini di sini ada nyala api. Kalau UV vis, dia penembakan cahayanya itu di kuvet itu. Ya. Masih ingat kan minggu lalu kuvetnya? Ya, lebarnya itu adalah 1 cm. Nah, ini tadi untuk lebih jelasnya tadi yang gambarnya, yang kotak itu di dalamnya itu adalah flame atau nyala api. Ya, ini selang-selangnya yang sama masuk tadi di sini. Ini yang dicelupkan sini sampelnya, kemudian dia akan menyedot masuk ke sini, kemudian akan berubah sini nyala apinya. Nah, setelah itu beberapa detik dia akan langsung terbaca di detektor. Nah, cara kerja SSA itu berdasarkan atas penguapan lautan sampel, ya, di mana logam yang terkandung di dalamnya itu diubah menjadi atom bebas. Itu prinsip kerjanya AAS. Jadi atom tersebut dia akan mengabsorpsi, menyerap radiasi dari sumber cahaya. Sumber cahayanya tadi dari mana? Kalau ini dari lampu katoda. Kalau di UV vis dia sumber cahayanya dari lampu deuterium. Ya, itu bedanya. Akan mengabsorpsi radiasi dari sumber cahaya yang dipancarkan dari lampu katoda yang mengandung unsur yang akan ditentukan. Jadi kalau kita mau analisis logam Pb, lampu katodanya juga lampu Pb. Merkuri berubah lagi, ya. Banyaknya penyerapan radiasi itu kemudian akan diukur panjang gelombang tertentu berdasarkan jenis logam yang kita mau analisis. Waktu Kak Arif itu penelitian KTI-nya dia mau mengetahui kadar logam Pb pada sampel ikan mujair, ya. Nah, kalau ikan itu agak susah mau ditentukan apa dia terpapar logam berat atau tidak. Kenapa? Karena sifatnya ikan itu kan dia tidak menetap di tempat, ya. Kecuali kalau kita punya tambak, terus kita tambaknya itu ada di samping industri, itu kan ada polusi pasti kan. Nah, polusinya kalau tidak terbang ke udara dia akan turun ke bawah mengendap, di bawah sama hujan. Kalau hujan dia akan mengendap ke tanah atau empangnya itu, nah, akan mempengaruhi nanti ikannya. Nah, hasilnya itu juga tidak ada karena sifatnya ikan kalau di lautan itu, ya, dia kan berenang, tidak menetap di satu tempat kan. Beda kalau yang tadi saya bilang, kalau pakai tambak dekat industri lagi itu kemungkinan bisa terpapar logam berat ikannya. Ya, jadi kecil, bukan kecil konsentrasi yang didapatkan kandungan logamnya itu pada ikan tersebut. 0,0 berapa, sekali. Jadi dianggap tidak ada terpapar logam berat di ikan. Apalagi kalau lautan luas, ya.
Ikan juga pasti tahu kalau dia mau tinggal di tempat yang yang banyak ini kan pasti akan mati kan. Kasusnya kemarin yang di Manado itu dulu tahun berapa, Minamata, karena ada perusahaan itu dia membuang limbah merkuri sampai mencemari situ lautan di Manado, sampai kasusnya itu dikatakan kasus Minamata. Ikan-ikan itu semua pada mati, kemudian kena juga sama warga yang tinggal di daerah situ. Nah, prinsip kerjanya, jadi AAS ini, AAS kita bilang kalau dia tulisannya Atomic Absorption Spectrophotometry, kita sebut AAS. Tapi kalau di Indonesianya spektrofotometer serapan atom, SSA. Ya, ini metode analisis dengan prinsip tadi sama, di mana sampel yang berbentuk liquid cairan, kan sampel itu harus dalam bentuk cairan. Kalau padatan nggak bisa disedot masuk ke tadi selangnya. Dia dari berbentuk liquid diubah menjadi bentuk aerosol atau nebul. Ya. Lalu bersama campuran gas bahan bakar itu masuk ke dalam nyala. Di sini unsur yang dianalisa akan menjadi atom-atom dalam keadaan dasar. Kalau keadaan dasar namanya ground state. Kalau dia berpindah ke keadaan keadaan berikutnya, tingkatan berikutnya itu namanya mengalami tereksitasi. Mengalami perpindahan elektron dari tingkat dasar ke tingkat lintasan berikutnya, dari keadaan dasar ke tingkatan berikutnya. Jadi sinar yang berasal dari lampu katoda itu ada panjang gelombangnya yang sesuai dengan unsur yang akan diuji. Kemudian dilewatkan kepada atom dalam nyala api sehingga elektron pada filter luar dari atom naik ke tingkat energi yang lebih tinggi atau namanya eksitasi. Ya, jadi penyerapannya itu akan berbanding lurus dengan banyaknya atom ground state yang berada di dalam nyala. Bagian-bagian spektrofotometer serapan atom, ya itu adalah sumber radiasi resonansi. Ada sumber radiasinya tadi dari lampu katodanya, sesuai dengan logam apa yang kamu mau analisis. Jadi sumber radiasi yang digunakan adalah lampu katoda berongga atau biasa juga digunakan electrodes discharge tube, ya, atau singkatannya ETD. Di mana elektroda lampu katoda yang berongga ini terdiri dari wolfram dan ada katoda berongga yang dilapisi dengan unsur murni atau campuran dari unsur murni. Cuma saya sebatas melihat juga lampunya, ya, dia agak panjang. Tapi kalau mau melihat dalamnya yang kayak yang dimaksud di sini ada wolframnya itu kita tidak bisa buka, ya. Kapan dibuka juga akan dari sini lagi dipakai lampunya. Cuma kita diinformasikan bahwa dalam lampu katoda tersebut itu terdiri dari wolfram dan ada katoda berongga dilapisi dengan unsur murni. Ya, unsur murninya itu makanya kalau logamnya Pb yang kita mau tahu kandungannya itu tidak boleh menggunakan lampunya merkuri. Karena setiap lampu itu sudah dilapisi dengan unsur murni di dalamnya, ya, unsur murni. Jadi tidak bisa kita analisis logam yang ini lampunya harus sesuai karena ada panjang gelombangnya di situ. Kemudian dari sumber radiasi masuk atomizer, kemudian dari atomizer ini masuk ke monokromator. Di sini ada terjadi namanya polikromatik dari sumber radiasi. Nah, dari masuk ke sini diubah menjadi monokromator. Ya, berubah menjadi monokromatis. Alatnya namanya monokromator. Ya. Ini monokromator berfungsi memisahkan radiasi resonansi yang telah mengalami absorpsi dari radiasi-radiasi lainnya. Radiasinya dari mana? Dia berasal dari lampu katodanya. Ya. Kemudian berasal juga dari gas pengisi lampu katoda berongga atau logam pengotor di dalam lampu katoda berongga. Nah, dari monokromator masuk ke detektor, ya. Jadi detektor ini berfungsi mengukur radiasi yang ditransmisikan oleh sampel dan mengukur intensitas radiasi tersebut dalam bentuk energi listrik. Ya. Kan kalau detektornya sambungan alat itu tidak dicolokkan ke listrik, pasti tidak akan mengubah menjadi energi listrik, kan? Tidak akan terpajang. Makanya dia mengukur intensitas radiasi dalam bentuk energi listrik. Kemudian dari detektor masuk ke recorder, kemudian recorder, ya recorder ini yang
laptopnya itu, komputernya. Ya, di sini nanti terbaca semua hasilnya. Ini ada bahas sedikit tentang lampu katoda, ya. Kemudian tabung gas yang digunakan pada AS itu adalah gas yang berisi gas asetilen, bukan gas yang biasa dipakai di rumah tangga, ya, bukan LPG, tapi dia asetilen. Ini mahal ini, satu tabung itu 1.500.000, tabung yang tinggi kayak gini, ya. Apalagi terus kalau kita menggunakan logam merkuri juga lain tabungnya gasnya, ya. Makanya mahal satu sampel ini. Kalau di Unhas itu kalau satu sampel sekitar 75.000. Itu belum standarnya ya. Belum standar yang saya masuk kemarin itu ya dari 0 ppm, 5 ppm, 10, 15, 20. Itu kan harus diukur semua. Diukur dulu kurva standarnya, baru kita menginjek ini adalah sampelnya. Kalau banyak sampelnya, taruhlah 100, itu agak murah, mungkin sekitar 5.000 per sampel. Ya. Saya kemarin penelitian S3 saya menggunakan instrumen kromatografi gas, GCMS, itu satu sampel 400.000. Tapi karena sampel saya itu ada 120, jadi kenanya 100.000 per sampel. Lumayan juga kalau penelitian ya. Apalagi kalau kita S3 itu dituntut harus banyak parameter, minimal 3 parameter. Dan harus ada kebaruannya, tidak boleh sama dengan orang yang lain. Ya, jadi masing-masing beda gasnya ya. Ada juga tabung gas yang berisi gas N2O, ya. Lebih panas dari gas etilen, suhunya itu sekitar 30.000 derajat Kelvin. Ya, kemudian lanjut ke ducting. Ya, ini bagian cerobong asap untuk menyedot asap atau sisa pembakaran pada AS. Ya, jadi ini sama pernah lihat di laptop sih, ada cerobong asapnya itu lemari asap. Nah kayak gitu. Sebenarnya kita lantai kimia, lab kimia itu tidak boleh di lantai bawah ya, dia harus lantai tertinggi. Karena ada asap atau cerobong itu yang harus keluar ke udara. Itu kan kena orang di atas itu di radiologi kantornya. Kalau pakai lemari asam, nanti semester depan toksikologi kita gunakan lemari asam itu kalau pemanasan itu keluar disedot itu bahan-bahan kimia yang PA itu keluar ke cerobong. Pernah masuk kembali asapnya. Karena apa? Karena ada kerusakan di atas, makanya masuk kembali. Jadi kita kayak penuh ini ruangan lab itu, kayak berkabut. Ya, jadi kita itu kalau lantai kimia, lab kimia itu harus lantai paling atas, tidak boleh ada di atas kita. Karena ini cerobongnya ini yang bahaya nih, yang asap yang keluar ya, pada pada AS. Itu ducting. Kemudian ada juga kompresor. Jadi kompresor ini adalah alat yang terpisah dengan main unitnya ya. Nah, kalau kita mau menggunakan AS-nya, nyalakan dulu kompresornya. Karena dia sini fungsinya mensuplai kebutuhan udara yang akan digunakan oleh AS pada saat pembakaran atom atau terjadi atomisasi namanya. Nah, ada juga burner. Burner ini yang nyala api tadi itu, tempatnya itu yang di dalam. Bagian terpenting di dalam main unit karena burner ini sebagai tempat pencampuran gas asetilen. Ya. Jadi ada dua gas yang kita gunakan biasanya kalau kita menganalisis menggunakan AS ya. Nah, ada pencampuran gas asetilennya itu dinamakan burnernya. Ya, kenapa ada pencampuran gas di situ supaya nyala api yang keluar itu merata semua dan terbakar dengan sempurna ya. Kemudian ada buangan pada AS. Ini ada di dalam dirigen ya. Dia terpisah alatnya pada AS. Ya, jadi kalau yang tadi yang disedot itu kalau sudah terbakar itu akan keluar nanti kok sisa buangannya. Ada juga selang itu disambungkan ke dirigen. Ya, ini untuk pembuangan saja. Itu adalah komponen-komponen dari alat AS.
Nah, bagaimana proses serapan atau atomisasi pada alat spektrofotometer serapan atom? Ya, dia ini berkaitan dengan serapan dan emisi cahaya oleh atom. Ya, kalau dia absorpsi, ya, dia akan mengalami eksitasi atau perpindahan elektron dari yang dalam ke keluar ke lintasan ininya. Itu namanya mengalami eksitasi. Kalau dia emisi menyerap, berarti akan mengalami masuk kembali perpindahan dari energi yang elektron tertinggi masuk ke yang lebih rendah ke dalamnya. Ya, jadi perbedaannya itu kalau kapan dia mengalami eksitasi dia akan menyerap. Kalau dia masuk lagi ke yang lebih rendah dia akan mengalami namanya emisi, ya, atau melepaskan elektronnya. Kalau absorpsi menyerap elektron, kalau dia masuk ke lintasan berikutnya atau yang lebih rendah dia melepaskan elektronnya atau terjadi emisi di situ. Nah, metode analisa pada AS ada 3, itu metode standar tunggal, kemudian metode kurva kalibrasi dan metode analisis standar. Umumnya kita kalau menganalisis menggunakan AS itu lebih digunakan ini, metode kurva kalibrasi. Ya, jadi bikin dulu variasi konsentrasi berapa, mulai dari 0 ppm sampai dengan pakai rentangnya 0, 5, 10, 15, 20, 25. Ya, atau ada biasa juga 0, 10, 20, 30, 50 sampai 70. Ya, itu namanya kurva kalibrasi. Nanti akan didapatkan garis linear. Saya sudah tunjukkan kemarin kalau spektrofotometer toh UV dia gini. Kalau dia menunjukkan labilitasnya bagus, berarti R-nya 0,998. Kalau dia titiknya ketika diinjek itu kurva standarnya dia kayak zigzag, memang dia akan terus tetap juga akan membentuk linear, tapi titik-titiknya berbeda. Itu akan berpengaruh pada R kuadratnya. R-nya bukan lagi 0,9, tapi 0,7 atau 0,8. Ya. Kalau titik-titiknya baku nyambung terus begini, nah itu membentuk garis linear. Kalau dia zigzag titiknya begini, tiap standar itu artinya R kuadratnya jelek. Cara pengerjaanmu tidak bagus pada saat pembuatan standar. Ya, ini perbedaannya masing-masing. Ya, kalau metode standar tunggal itu praktis karena hanya menggunakan satu latar standar yang telah diketahui konsentrasinya. Kalau kurva kalibrasi kita bikin beberapa variasi konsentrasi. Kalau metode analisis standar ini, ya, ini kurang ini ya karena agak repot kalau kita ini menggunakan analisis standar. Tapi hasilnya lebih bagus ini sebenarnya. Ada penambahan standar di sampel kita dan semua kurva standar yang kita buat. Ya, jadi kalau mau menggunakan nanti kalau mau kerja KTI, mau menggunakan instrumen ini nanti ditanyakan mau kerja apa. Apalagi nanti nih yang tingkat 2 mau ke tingkat 3 ya. Ini tanya mau pakai metode apa? Apa mau pakai kurva kalibrasi atau di standar? Tapi umumnya orang mahasiswa tidak mau repot, dia mau pakai yang ini. Tapi sebenarnya ini hasilnya lebih bagus kalau di standar. Nah, di analisis kuantitatifnya, ya, kuantitatif itu menentukan kadar, ya, penentuan kadar, berapa kadarnya logam berat yang ada di sampel kita. Jadi penyiapan sampel terlebih dahulu sebelum pengukuran. Nah, ini harus sesuai dengan jenis unsur yang ditetapkan. Kemudian ada substrat dari sampel dengan cara atomisasinya. Ya, kalau pada atomisasi nyala, ini sampel cair dapat disemprotkan langsung ke dalam nyala. Setelah diincerkan dengan pelaku yang cocok, sampel padat biasanya dilakukan dalam masa bukan etanol sebenarnya tapi etanol. Ini harus didahului dengan peleburan alkali. Ini alat mahal ya, makanya kampus kita tidak sanggup beli, hampir 1 M. Ya. Dan sekarang di Sulawesi Selatan sudah banyak yang menggunakan ini. Malah sekarang sudah mulai ditinggalkan ini alat. Orang beralih ke ICP namanya. ICP itu dia bisa menganalisis sampai konsentrasi paling terkecil, itu satuannya adalah ppb. Kalau tadi yang itu AS masih mengukur sampai konsentrasi ppm 4 per miliar, berarti 10 pangkat 6. Kalau ICP itu ppb berarti 10 pangkat 9.
0,0000 sampai pokoknya sampai min 9. Itu bagusnya kalau pakai ACC. Kalau AS kan sudah mulai ditinggalkan. Ya. Yang ada di sini AS itu adalah Labkes. Nanti kalau tingkat 3 itu PKL juga ada nanti di Labkes. Kemudian ada di UIN Alauddin, ada di Unhas. Sama di mana lagi ya? Sini ada di forensik ini. Yang bantah-bantah yang sini, anunya kepolisian. Sebenarnya juga kalau mau penelitian KTI boleh kerjasama sama orang lapor ya. Saya punya junior di situ, laboratorium forensik. Kalau mau ambil sampel spesimen pada orang yang sudah meninggal, itu boleh. Kalau ada yang mau penelitian di situ, saya bisa arahkan sana karena saya memang juga mau kerjasama sama peneliti di sana di laboratorium forensik. Nah, kalau orang yang sudah meninggal, sampel yang digunakan itu apa biasanya? Tidak mungkin darah diambil kan? Karena sudah membeku ini. Sampel apa yang biasa diambil kalau orang meninggal? Rambut sama kuku. Ya. Jadi apalagi kalau dia sudah meninggal berminggu-minggu, baru didapat mayatnya. Kalau masih utuh itu rambutnya atau kukunya boleh diambil. Ya. Nah, kita mau tahu dia meninggal karena apa? Apa karena dia keracunan atau dibunuh? Kalau dibunuh lain lagi kasusnya. Ya. Ya. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum menganalisa itu adalah perhatikan latar sampelnya, ya harus dibuat sencer mungkin, jangan terlalu pekat, karena kalau terlalu pekat juga tidak akan tersedot, tersendat-sendat malah, ya karena dia sudah jenuh. Masih ingat perbedaan antara jenuh, tidak jenuh? Sudah lupa. Kalau pelarutnya lebih sedikit dibandingkan saat terlarutnya, itu dikatakan apa? Jenuh, karena kan sudah tidak bisa larut lagi, ya sudah lupa ya. Ya perhatikan juga kadar unsurnya ya, tidak boleh lebih dari 5%. Ya. Tahu pengertiannya logam berat dulu apa? Logam yang memiliki berat jenisnya itu tidak lebih dari 5 gram. Ya. Kalau sudah lebih dari 5 gram itu dikatakan logam berat. Pelarut yang digunakan adalah pelarut PA, artinya pro analisis yang betul-betul asli, bukan yang istilahnya KW. Ya, dia pro analisis. Nah, ini mahal satu botolnya itu, ya, kadang tak 500.000. Kayak H2SO4 itu mahal itu 1.500.000 per botol. Isinya cuma 1 liter. Ya. Ada juga kalau kita mau mengubah regen namanya silyl orange 1 gram itu 750.000 itu tahun 2003. Saya pernah beli 1 gram 750.000. Saya tidak tahu kalau sekarang mungkin sudah 2 kali lipatnya, itu tahun 2003 ya. Itu kalau kita mau mengukur sampel kita ke visible. Kalau latarnya kita bening, itu dia tidak akan terbaca, malah akan terbaca di ultraviolet. Jadi kita harus tambahkan regen. Regen apa? Regen pengompleks. Boleh apa saja. Boleh silyl orange, phenolphthalein, itu boleh, tapi silyl orange itu paling mahal ya. Apalagi kalau mau penelitian menggunakan itu. Nah, gangguan-gangguan analisis pada alat spektrofotometri pipis itu ada gangguan kimiawi. Karena apa? Atomisasi yang tidak sempurna. Akibat terbentuknya ikatan ionik dalam sampel. Ya, kalau dia terbentuk ionik ya, artinya ada muatan positif, muatan negatif, artinya dia tidak sempurna itu hasil atomisasinya. Karena terbentuk ion-ion, ion positif dan negatif. Kalau dia terurai sempurna, berarti itu gangguan kimia bisa dihilangkan. Nah, di sini ada contohnya CaSO4 dan Ca3PO4 ya. Ini memiliki ikatan ionik yang sangat kuat, akibatnya proses atomisasi tidak dapat berjalan sempurna. Ya, bagaimana pemecahannya? Tambahkan lantanida yang mempunyai tambahkan larutan yang mempunyai ikatan ionik lebih kuat terhadap sulfat dan fosfat, sehingga bisa membebaskan ion-ion tersebut. Nah, kalau gangguan spektral, ya, itu biasanya berupa garis spektra yang dianalisis karena ada overlapping atau ada tumpang tindih dengan garis spektra unsur lainnya, ya. Biasanya problemnya itu disebabkan oleh lampu katodanya, ya, diserap oleh atom pengganggu
Bagaimana pemecahannya? Itu menggunakan lebar celah sesempit mungkin untuk memilah garis spektra tertentu. Ya. Jadi gunakan garis spektra sekunder selain garis spektra primer. Sekarang kita masuk ke kekurangan dan kelebihan instrumen AAS. Jadi kelebihannya dia spesifik. Kenapa dikatakan spesifik? Karena logam yang kita mau analisis itu harus disesuaikan dengan lampunya. Tidak boleh logam PB. Lampu yang menggunakan adalah CD atau arsen. Dia spesifik. Sampelnya apa, logamnya juga harus disesuaikan. Jadi semua unsur itu biasanya ada masing-masing lampunya. Ya. Kemudian ada batas limit deteksinya rendah. Limit deteksinya rendah. Kemudian ada satu latar yang sama, beberapa unsur itu berlainan dapat diukur. Kemudian pengukuran juga dapat dilakukan terhadap latan contoh, kecuali bila ada zat pengganggu. Bisa diaplikasikan kepada banyak jenis unsur, ya. Tapi tergantung lagi sama lampunya. Kalau tidak tersedia lampunya, ya ubah logam apa yang kamu mau analisis. Nah, batas kadar yang dapat ditentukan adalah sangat luas. Itu satuannya adalah miligram per liter hingga persen. Miligram per liter itu satuan lain dari ppm, 4 per million. Ini kalau AS, kalau kelemahannya, ya kurang sempurnanya preparat sampel akibat proses destruksi. Nanti di mata kuliah toksikologi klinik saya jelaskan yang mana dikatakan proses destruksi. Ya. Kemudian ada kesalahan matriks, kemudian aliran sampel pada barang itu tidak sama kecepatannya. Artinya nyala apinya itu tidak sama tingginya, jadi menyebabkan aliran ke barangnya tidak sama kecepatannya. Kemudian ada gangguan kimia berupa disosiasi tidak sempurna, ionisasi, dan terbentuknya senyawa refraktori. Saya lanjut untuk materi berikutnya ya. Ya, terima kasih. Kasih bagikan